Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semuanya. Di dalam refleksi kali ini, kita akan berbicara tentang apa arti sakramen di dalam kehidupan sehari-hari. Sakramen dipahami sebagai tanda nyata kehadiran Allah yang diterima melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Gereja kita mengenal ada dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Lalu bagaimana ketika saat-saat ini kita tengah mewujudkan upaya social distancing, jaga jarak sosial, di mana kita menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang banyak. Segala bentuk-bentuk ibadah di gereja, di persekutuan-persekutuan dialihkan menjadi di rumah masing-masing. Apakah kita masih bisa menghayati makna sakramen itu di dalam kehidupan keseharian kita? Saudara-saudara, ada salah seorang teolog feminis yang namanya Barbara Brown-Trailer dari Gereja Episkopal. Dia menulis artikel pendek berjudul Everyday Sacraments. Di dalam tulisan itu, dia memaparkan bagaimana perjalanan hidup rohaninya yang bisa dibagi menjadi 3 tahap kehidupan spiritual atau kehidupan rohani. Yang pertama, ia memahami bagaimana alam semesta ini sebagai sumber ketakjuban, sumber keajaiban, bahkan sebelum dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, itu dijalani ketika berada di tengah lingkungan jemaat kecil, di mana sakramen ritual sangat dipentingkan oleh gereja. Dan baginya, gereja adalah rumah bagi sakramen ilahi. Inkarnasi Yesus Kristus hadir secara nyata lewat sakramen ritual itu. Jadi pada intinya, bahwa gereja itu dipahami sebagai rumah Allah yang sesungguhnya. Sakramen sebagai hal yang hanya dapat dikerjakan oleh imam. Kemudian tahap yang selanjutnya, ketiga, dia melihat bahwa di dalam gereja yang mengasuhnya mengajarkan juga bahwa sakramen itu sesungguhnya tidak terbatas kepada 2 ataupun 7 sakramen ritual. Bahwa Allah yang bisa dijumpai dengan berbagai cara itu bisa bermakna sakramental. Maka lebih lanjut, dia mengatakan makna kelahiran kembali yang dilambangkan oleh baptisan bisa tampil dalam segala sesuatu, mulai dari mandi hingga menyiram tanaman. Demikian juga roti dan anggur yang biasa diterima di dalam sakramen perjamuan kudus juga tersedia pada setiap santapan yang akan dimakan dengan penuh perhatian. Sejauh mata memandang, bahkan pada hal-hal yang paling tidak berarti di dalam dunia ini, ketika ditemukan di sana, maka disitulah khotbah-khotbah hidup berbicara. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa segala sesuatu yang dipandang secara duniawi seharusnya pun bisa pula dipahami secara rohani. Lantas apa artinya ibadah pelayanan sakramen dan segala bentuk ibadah gerejawi yang kita lakukan setiap waktu? Di dalam tradisi umat Katolik, saudara, kita membuat pembedaan antara sakramen dan sakramentali. Sakramen itu adalah pusat kehidupan gereja yang menghadirkan secara penuh keselamatan dari Allah yang diterima melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Sedangkan sakramental merupakan tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Adapun yang termasuk kategori sakramental adalah diantaranya doa, penumpangan tangan, tanda salib bagi orang Katolik, penyampaian berkat, dan lain sebagainya. Mereka itu bukan sakramen,
tetapi menuntun umat untuk percaya kepada sakramen. Bagaimana pandangan gereja-gereja Kristen Protestan? Tradisi Calvinis menolak segala bentuk sakramentali dengan alasan dikhawatirkan semuanya itu menggiring umat pada praktek mistik. Sedangkan gereja Lutheran maupun Anglikan cenderung menghargainya. Namun sebenarnya baik yang menghargai termasuk yang menolak akan sakramental pun mereka mengakui bahwa beberapa praktek Kristiani yang senantiasa hadir itu tetap berwatak sakramental. Itu tetap muncul di dalam setiap ibadahnya. Contoh yang nyata adalah pernikahan kudus. Pernikahan kudus itu bukan termasuk sakramen, tetapi toh memiliki watak sakramental. Saudara-saudara, jelasnya bagaimana? Bagaimana kita memahami hal ini di dalam kehidupan bergereja? Masih cukup banyak di antara kita yang memiliki pemahaman yang membedakan secara tajam antara yang gerejawi dan duniawi, yang rohani dan jasmani. Yang tentu pemahaman ini membawa dampak penilaian bahwa yang rohani dan gerejawi itu adalah wilayah atau domain Allah, wewenang ilahi. Sedangkan yang duniawi itu berada di luar jalur atau wewenang ilahi. Gereja adalah tempat khusus yang sakral dengan ibadah sebagai rohnya, sementara dunia adalah rawa paya yang mengerikan jauh dari Allah. Bukankah kita sering bersemangat menyanyikan pujian dalam hidup jemaat? Dunia penuh dengan rawa paya. Saudara-saudara, melalui masa-masa kesendirian saat ini, di mana kita jauh dari perkumpulan ibadah umat, tidak adanya kegiatan perayaan gerejawi saat ini, tentu kita bertanya, masihkah ada jarak antara yang rohani dan jasmani? Gereja yang merupakan presentasi kehadiran Allah, sementara dunia keseharian adalah padang gurun perjuangan yang penuh pergumulan. Marilah kita merefleksikan kembali penegasan pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia adalah Sang Firman yang hidup, yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita menghayati ibadah di rumah kita masing-masing sebagai praktek pengagungan kepada Dia yang lebih besar dari kita. Gereja telah mengangkat saudara dan saya, kita semua, keluar dari dunia melalui kelahiran baru lewat sakramen baptis. Dan kini saatnya kita yang diselamatkan oleh kasih Kristus itu keluar dalam dunia, mewartakan karya keselamatannya dan menjadi berkat dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Ada banyak yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Dengan adanya banyak waktu kita di rumah, kita bisa mendekatkan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Dengan banyaknya waktu di rumah, bukan waktu yang disia-siakan, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun persekutuan doa di dalam mezbah keluarga bersama. Sakramen kehidupan sehari-hari juga nyata di dalam praktek kasih kepada sesama, kepedulian bagi yang membutuhkan, memberikan nasihat jika diperlukan, pertolongan segala sesuatu yang bisa kita berikan. Itulah arti sakramen di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melakukan semuanya itu tanpa kita berada di dalam gedung gereja, tanpa kita menjalani kehidupan sakramental ibadah resmi seperti setiap hari kita lakukan. Untuk sementara ini,
marilah kita bersama-sama menghayati apa artinya sakramen di dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.